Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan salah satu keturunan Rasul dan Raja dari Nabi Daud alaihissalam. Sebelum Nabi Sulaiman diangkat menjadi seorang Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud alaihissalam merupakan seorang pemegang kerajaan terbesar di dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Allah mengutus Nabi Sulaiman untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Sulaiman berdakwah berdasarkan Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Selain menjadi Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kerajaan yang besar yang pernah ada di dunia untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Di samping itu, Nabi Sulaiman alaihissalam diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian disebut sebagai mukjizat, yaitu dapat mengerti bahasa binatang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam salah satu surah Al-Quran. Hai sekalian semut, masuklah kamu ke dalam sarangmu, agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau, yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku. Dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambaku yang saleh-saleh. Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Sejak kecil, Nabi Sulaiman alaihissalam sudah menunjukkan kecerdasannya yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Bahkan di usianya yang masih belia, Nabi Sulaiman alaihissalam kerap menangani dan memecahkan berbagai masalah yang terjadi di antara warga Bani Israel. Hal ini terjadi saat Nabi Sulaiman alaihissalam diajak ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam ke suatu majelis untuk menangani berbagai macam perselisihan. Tentu saja ajakan ayahnya ini bukan tanpa alasan. Sebab Nabi Sulaiman dikenal memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menentukan sebuah keputusan. Maka tak heran apabila akhirnya Nabi Sulaiman menggantikan ayahnya untuk memimpin Bani Israel. Tak hanya itu, beliau juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikan Nabi Daud alaihissalam untuk menjadi penguasa di kerajaannya, ada seorang ratu yang disebut dengan nama Ratu Balqis dari kerajaan negeri Saba. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk datang menemui beliau. Surat tersebut juga berisi himbauan dari Nabi Sulaiman agar Ratu Balqis dan para pembesarnya tidak bersikap sombong terhadapnya. Al-Kisah, pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung yang berbaris dengan tertib. Saat memeriksa kawanan burung, Nabi Sulaiman alaihissalam melihat burung hudhud tidak ada di tempat. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih dia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Quran Surat An-Naml ayat 20-21. Tak lama, hudhud pun datang dan langsung memberi kabar dari negeri Saba. Hal ini juga terdapat dalam Al-Quran. Maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Aku burung hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Quran Surat An-Naml ayat 22-25. Nabi Sulaiman alaihissalam pun tak langsung percaya pada berita yang disampaikan oleh burung hudhud. Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud agar mengantarkan suratnya kepada Ratu Balqis. Hal ini tercantum dalam salah satu surat Al-Quran. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Quran Surat An-Naml ayat 28. Setelah itu, sampailah surat itu kepada Ratu Balqis, kemudian ia membacanya.
Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 29-31. Setelah itu Ratu Balkis meminta saran kepada para pembesarnya. Secara tersirat, para pembesar Ratu Balkis menyarankan agar mengangkat senjata dan menemui Nabi Sulaiman, sebagaimana dalam salah satu surat Al-Quran berikut ini. Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang, tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Quran Surat An-Naml ayat 33. Ratu Balkis selalu mengutus anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang berlimpah untuk Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menolak hadiah itu dan mengancam bakal berperang melawan kerajaan Ratu Balkis. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri Saba secara terhina. Dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina." Quran Surat An-Naml ayat 36-37. Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengambil keputusan untuk menundukkan kerajaan Saba yang berada di bawah kekuasaan Ratu Balkis. Menerima penolakan dari Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis memikirkan cara terbaik untuk menyelamatkan kerajaannya, yaitu dengan menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Mengetahui kalau Ratu Balkis akan datang, Nabi Sulaiman pun berkeinginan untuk menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib. Maka Nabi Sulaiman bertanya kepada para jinnya, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis ke hadapannya sebelum ia datang berserah diri. Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Quran Surat An-Naml ayat 39. Seketika, singgasana Ratu Balkis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kedatangan Ratu Balkis, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan para jinnya untuk mengubah sedikit bentuk dan warna tahta milik Ratu Balkis. Hingga datanglah Ratu Balkis menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia tampak kagum dengan kemewahan yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun, ada sedikit kecurigaan dari semua tahta yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Seraya bertanya dalam hati, bagaimana mungkin tahta ini mirip dengan apa yang dimilikinya? Ratu Balkis pun tampak heran. Kenapa tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam? Padahal ia yakin sekali bahwa tahta-tahta tersebut masih berada di istananya sebelum mengunjungi Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ketika dia datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia berkata, "Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Quran Surat An-Naml ayat 42. Saat diminta masuk ke dalam istana, Balkis menyingkapkan pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam air yang besar. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam pun berkata bahwa itu hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca. Hal ini tertuang dalam Quran Surat An-Naml ayat 44. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Balkis berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Nabi Sulaiman alaihissalam pun menikahi Ratu Balkis tanpa memandang bahwa Balkis sebelumnya adalah perempuan kafir. Balkis juga mau dinikahi Nabi Sulaiman karena kelebihan beliau. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.